Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara online kajian kupas tuntas ayat-ayat Syam, masuk di ayat yang ke 185 ya, di surat Al-Baqarah. Tentunya dengan waktu yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan nikmat itu kita juga mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dan terus untuk menambah hasanah buat kita, dan juga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita pertemuan yang ke-7 kali ini juga akan mendapatkan saudara-saudara baru, teman-teman baru, mungkin di sebelahan dunia yang lain ya. Dan juga mari kita sanjungkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus mensanjungkan sholawat dan menjadikan kita juga nanti mendapat syafaat yaumil akhir dan bersama-sama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jemaah Jaya Faramain dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita ikuti kajian pada pagi hari ini di tanggal 13 hari Rabu bulan Mei 2020 ya. Semoga sampai di akhir bulan Ramadan kita bisa terus bersua kembali. Mari kita dengarkan dan kita sambut dulu beliau sebagai narasumber, yaitu Bapak Ahmad Aidi Sunani. Apa kabarnya Pak Aidi? Saya lihat Bapak Ustadz Suhari Abu Fatih yang saya hormati, sehat alhamdulillah ya. Mari Pak Aidi, kita langsung saja masuk bab monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Jamaah Jaya Haramain dan kaum muslimin dimanapun berada, saudaraku Bapak Haji Isomuddin dan Bapak Ustadz Suhari, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan, dapat melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Pada waktunya nanti ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yarhamukumullah. Alhamdulillah pada kajian pada siang hari ini, untuk yang kesekian kalinya ini, barangkali kalau ada yang memperhatikan sejak kemarin kok muter gitu aja ya, karena memang Al-Quran itu gitu. Jadi pembahasannya selalu asik jika bahasanya ya, kalau diolah, dilihat dari berbagai sisi itu memang menarik. Pertemuan hari Selasa kemarin kita mengawali di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Pada prinsipnya Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua, kemudahan untuk kita semua, kenyamanan untuk kita semua, dan Allah tidak menghendaki ada kesulitan bagi kita umat Islam yang melaksanakan perintah-perintah agama. Karena pada prinsipnya agama itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ini usuluddin,
asal dari prinsip agama yaitu ya mudah itu. Kita tahu bahwa ibadah apapun yang telah disyariatkan oleh Rasulullah itu ketika di kemudian hari atau diprediksi Rasulullah akan menimbulkan hal-hal yang mafsadah, itu biasanya sudah dieliminasi oleh Rasulullah. Satu contoh, ketika Fathu Makkah, Rasulullah sudah kangen luar biasa dengan Ka'bah. Setelah sampai di Ka'bah, selesai melaksanakan ibadah saat itu, Rasulullah di sebelah kanan di samping ada sahabat Bilal, kemudian di sebelah kiri ada cucu dari anak angkat beliau, Usama bin Zaid. Kita tahu kenapa kok yang dipilih ada dua orang ini yang masing-masing, mohon maaf, mereka berkulit hitam, punya background dulunya budak, Bilal budak, Usama bin Zaid dulu itu anak angkatnya Rasulullah, yang anak angkatnya Rasulullah dulu itu hadiah dari Siti Khadijah, dari Hakim bin Nizam, itu anak keponakan dari Siti Khadijah yang dulunya budak, itu kemudian punya anak namanya Usama bin Zaid. Kenapa didampingi dua orang yang berkulit hitam? Ini oleh para ahli sejarah memaknai betapa saat itu ketika Islam pertama kali masuk ke Mekah dengan kondisi nyaman, yang ditampilkan Rasulullah adalah sudah tidak ada yang mulia itu berarti yang berkulit bersih, yang kulit hitam adalah budak. Itu awalnya mulai dihapuskan Rasulullah. Kenapa? Memilih Bilal dan Usama. Lah saat itu Siti Aisyah melihat betapa bahagianya Rasulullah saat sebelum memasuki, Rasulullah berkehendak untuk, kata Siti Aisyah ngendikan, qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abasan. Wajah Rasulullah itu tampak abasan, itu apa ya, bersenang-senang, bahagia dari tampak raut wajah beliau. Tapi ketika beliau sudah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah di sana, setelah keluar wajah Rasulullah berubah. Yang tadinya senang, bahagia, berubah menjadi susah. Ini ternyata oleh para analis, para surahul hadis, para pensarah hadis menjelaskan betapa Rasulullah berpikir ke depan. Ini kalau satu saat jadi kebiasaan masuk Ka'bah ini menjadi sunnah Rasulullah, apalagi yang ditekankan, tidak bisa membayangkan Pak efeknya sekarang seperti apa ya. Yang Hajar Aswad aja sampai sedemikian rupa, apalagi masuk ke Ka'bah terus menjadi sunnah. Wah, luar biasa. Inilah salah satu kenapa ya, ini prinsip yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan. Jangan sampai ibadah ini kelak akan menimbulkan masyakoh bagi umatnya. Kita tahu kemarin hari Selasa kemarin sempat disinggung Ustadz Zuhari bahwa kalau kita mau muhasabah prinsip-prinsip dalam agama, prinsip-prinsip dalam ibadah, orang sholat itu yang menjadi salah satu rukun sholat itu berdiri, al-qiyamu alal qudrati, berdiri ketika mampu. Maka para ulama menambahkan kalimat alal qudrati, mampu, tapi kalau tidak mampu apa harus berdiri? Tidak, boleh dengan duduk tidak mampu bisa dengan tidur, rebahan, tidak mampu bisa dengan isyarat, atau seterusnya sampai betul-betul bagaimana ibadah tidak menimbulkan masyakoh. Nah, terkadang karena orang itu tidak mau ngaji, badan saya sakit, tak pakai gini, capek, saya sakit, tidak usah ke masjid, tidak bisa sholat, sakit semua. Lah ini sebenarnya bukan sholatnya yang bikin masalah, karena dia yang tidak memahami prosedur itu. Jadi tahapan-tahapan orang ibadah tidak dipahami. Ya, jadi kalau dia mau tidak bisa duduk karena kakinya mungkin asam urat dan lain sebagainya, enak tinggal bawa aja kursi kan gitu. Cuma tahu enggak bagaimana caranya sholat ketika duduk pakai kursi. Nah, seperti sekarang ini, nanti sebentar lagi kita ramai, kalau bisa sekarang Pak Isom, ini sudah lama-lama dorong untuk membayar zakat. Dalam bayar zakat itu kewajiban siapa? Mereka yang mampu atau yang tidak mampu? Itu yang mampu. Ya, seperti puasa kemarin sudah kita ulang-ulang, puasa ini ya bagi mereka yang mampu. Yang sudah dirasa tidak mampu ya tidak usah puasa, itu enak itu loh. Haji ya bagi mereka yang mampu. Ya, bagi mereka yang mampu. Artinya betapa target agama ini memberikan kenyamanan dan endingnya apa? Menyelamatkan.
Jadi kenyamanan yang endingnya nanti menyelamatkan. Lah ini yang karena orang itu tidak mau ngaji, tidak mau usaha untuk menambah wawasan keagamaan, sehingga wawasannya sempit. Nah, kalau wawasannya sempit, urusan agama apapun, ibadah dalam skala apapun, besar, kecil, berat atau ringan, mesti dianggap beban semua. Ya, dianggap beban semua. Ada satu riwayat yang masyhur itu, ketika Rasulullah sedang duduk santai di depan masjid, dari kejauhan tampak ada segerombolan orang yang sedang menggotong jenazah. Kemudian Rasulullah berdiri, qoma Rasulullah bagian, Rasulullah berdiri sambil menangis. Oleh sahabat yang di samping, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, ma najautu minhu min adzabil qabri. Aku menangis, saya berdiri karena saya menghormati dia, itu anak Bani Adam, anak turun Nabi Adam. Dan yang selanjutnya kenapa saya menangis? Karena saya tidak bisa menyelamatkan dia dari azab api neraka. Artinya sudah berbagai macam usaha dilakukan Rasulullah, agama sudah dipres sedemikian bagaimana orang bisa melaksanakannya dengan nyaman, dengan enak, tapi masih tetap ada orang yang Rasulullah tidak bisa menyelamatkan orang itu dari azab api neraka. Ini yang kemudian menjadikan Rasulullah itu menangis. Padahal agama ini sudah bagaimana sudah disajikan sudah dengan sedemikian indah. Bahkan kalau Ramadan seperti ini kita membaca Quran, pahalanya dilipat gandakan ya Ustaz, luar biasa. Ya, tinggal baca aja, yang dihitung bukan per ayat, bukan per kata, tapi per huruf. Itu kan luar biasa. Sekarang mulai banyak kajian surat ini terdiri dari sekian huruf. Orang mulai berhitung-hitung pahala sekarang itu. Ramadan itu. Sekarang itu enak, itu karena kemajuan teknologi orang bisa menghitung itu. Kalau bismillah udah berapa huruf, kalau baca Fatihah udah berapa huruf. Wah, tinggal kalikan, itu enak sekali itu. Artinya betapa Islam ini agama yang betul-betul memberikan kemudahan bagi kita. Maka kalau kita perhatikan di ahkamul Islam, hukum Islam yang 5 itu kita lo perhatikan. Fardu itu, coba para ulama memdefinisikan fardu itu apa? Huwal wajib fi'luhu, wal wajibu fi'luhu, sesuatu yang memang harus dikerjakan. Fa idza fa'alahul mukallafu yanalu sawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Ketika orang itu mau mengerjakan yang fardu, dia akan dapatkan pahala. Kalau dia tinggalkan, dia dapat dosa. Sunnah, ya. Sunnah artinya apa? Betapa kalau orang mau mengerjakan itu dikasih pahala, dikasih bisyaro, dikasih hadiah. Itu kan enak orang. Itu kan enak. Artinya bukan asal dipaksa tapi tanpa hasil gitu loh. Kamu silakan kerja keras melaksanakan ibadah puasa dari mulai fajar nanti sampai maghrib. Ini kan kerja keras. Kalau berhasil diberikan pahala. Bukan tanpa kita kerja keras lapar-lapar tidak dapat apa-apa. Itu perbudakan. Dan itu tidak ada dalam Islam itu. Apalagi yang sunnah, al-amrul mustahabbu fi'luhu, sesuatu yang memang disenangi ketika itu dikerjakan. Faman fa'alahu yanalu sawaban wa man tarakahu la yanalu iqaban. Barang siapa yang mengerjakan dia dapat pahala, kalau tidak mengerjakan dia tidak dapat apa-apa. Artinya mengerjakan dapat kebaikan, tidak mengerjakan tidak apa-apa. Artinya ini tidak ada. Sudah kamu tak suruh beli, misalnya Pak Isom nyuruh putrane, kamu tak suruh beli ini, nanti kalau udah dapat kamu tak kasih hadiah. Artinya kan iya, ada kamu tuh kembaliannya ambil. Kan enak sekali itu. Kamu melakukan sesuatu nanti tak kasih hadiah, itu kan enak. Kamu mau tak suruh apa, nanti tak kasih hadiah. Artinya betapa prinsip-prinsip memberikan pahala itu kan menyenangkan orang tuh. Jadi Allah itu tidak kurang-kurang sampai ada satu hadis itu, saya lupa itu dari sumbernya, riwayatnya saya lupa, tapi kalimatnya insya Allah saya masih ingat itu. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna min saati rahmatillah. Ada sekelompok kaumku, ada yang memaknai kauman di situ itu wali. Jadi ada wali yang metode proses menuju kewalian itu dilakukan dengan kenyamanan. Yadhakuna guyu, ketawa, nyaman. Jadi metode manhaj untuk mendekat kepada Allah itu apa? Cari jalur, cari cara yang menyenangkan, jangan yang menyedihkan. Kayak pengajian itu,
Nyun ngapunten, sekarang di Indonesia siapa sih tidak punya utang? Ya, semua punya hutang, bahkan negara pun punya hutang. Artinya apa? Orang punya hutang itu menyenangkan apa menyedihkan apa menyusahkan? Susah kan? Orang itu tidak ada yang punya hutang kok senang itu. Ya. Artinya apa? Orang kita itu sudah susah dengan hutang. Ya kalau sudah susah dengan hutang, suruh ngaji, sudah diceritain neraka lagi kan ya susah itu loh. Bagaimana orang ngaji ini harus dihibur, diberikan hiburan. Itu tidak harus yang tegang-tegang itu. Artinya betapa ada metodologi atau manhaj untuk memperoleh kedekatan kepada Allah dengan cara apa? Dibikin aja seneng. Ngapain dibikin susah-susah? Kalau Ustadz Johari kemarin cerita kalau Rasulullah di akhir hayat sampai beliau masih punya tanggungan hutang karena menggadekan itu. Nah kalau sekarang kita punya hutang, ngapain kita susah? Rasulullah aja punya hutang gitu. Kita tidak usah susah karena itu hakul adami, bahkan begitu ya. Hakul adami ya. Yang penting dalam hati kita. Ini mohon maaf jamaah kaum muslimin jamaah jizya jangan salah memahami. Hutang itu hukumnya apa? Wajib membayar itu. Wajib membayar. Lah tetap tanamkan dalam diri niat untuk membayar, bukan niat untuk ngemplang lah, itu yang bahaya itu sampai seperti itu. Betapa memang ada kenyamanan yang memang diolah, yang diberikan, disajikan oleh agama untuk umatnya. Yang selanjutnya ada al-mubah. Mubah itu apa? Alladzi yajuzu lil insani fi'luhu wa tarkuhu fala sawaba fihi wala iqaba. Mubah itu apa? Sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggal, mengerjakan dan meninggalkan tidak dapat apa-apa. Ikan enak itu. Terus kemudian ada haram lah, yang paling anu kan yang haram. Al haram apa? Wal wajibu tarkuhu faman fa'alahu yanalu iqaban wa man tarakahu yanalu sawaban. Barang siapa yang mengerjakan dia dapatkan dosa, mendapatkan siksa, sementara dia yang meninggalkan malah dapat pahala. Jadi kalau ada sesuatu yang dilarang kita tidak mengerjakan malah dapat pahala. Kan enak itu. Kita disuguhi minuman di depan gini, minuman khamr semua. Kalau kita sekedar hanya melihat tidak apa-apa lah ya. Lah kalau kita minum dapat dosa. Kalau kita biarkan, ya Allah saya tidak ada niatan, tidak akan mau minum. Lah kita tidak minum dapat dikasih pahala. Enak tuh agama kok seperti ini. Nah, yang terakhir apa? Al-makruh. Al-makruh itu al-mustahab butarkuhu faman tarakahu yanalu sawaban faman fa'alu yanalu la yanalu iqaban. Makruh. Nah, kalau makruh ini rada ada proses. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan Ustadz Johari. Jadi makruh dulu itu sempat menempati hukum di atasnya haram. Di atasnya haram. Ya, saya mencontohkan ketika Hindun masuk Islam oleh Rasulullah diminta satu, la tusyrik billah. Jangan kamu mensekutukan Allah. Yang kedua, wala tusyrik, jangan kamu mencuri. Wala tuzni, jangan kamu berzina. Jawab Hindun apa? Ya Rasulullah, dzalika. Kalimatnya saya lupa. Ya Rasulullah, bukankah itu semua itu dzalika makruhun, bukankah itu sesuatu yang dibenci, nyengiti nek basa Jawa. Dan wa itu termasuk perbuatan-perbuatan budak. Jadi musyrik orang berzina dan mencuri itu perbuatan perilaku budak, bukan perilaku orang-orang yang hebat al-malak ya, al-malak tokoh-tokoh, orang-orang tokoh. Jadi perbuatan zina, mencuri itu dulu perbuatan budak, bukan tokoh-tokoh umat saat itu. Jadi kalau sekarang mohon maaf ada korupsi kok malah jadi orang terhormat itu kan ya enggak pas itu ya. Jadi ada orang korupsi malah jadi orang dewan yang terhormat itu kan ya repot. Padahal Hindun itu. Jadi kalau urusan mencuri sama zina itu perbuatan budak, perbuatan yang jadi sudah di atas haram. Di kajian awal ya kita pernah yang minum dan itu perbuatan perilaku budak, tukang zina dan lain perilaku budak mencuri itu. Allahu Akbar. Inilah berawal dari ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Inilah dasar-dasar prinsip Islam itu di sini, memberikan kemudahan, menghindarkan sejauh mungkin, sekuat mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari supaya tidak berhadapan dengan hal-hal yang menyulitkan. Terakhir barangkali sebelum saya alihkan ke Ustadz Johari, saya pernah ada seorang teman itu, Pak Aidi, saya ini seperti yang lain. Maksudnya apa? Ya teman sholat ya sholat, saya pengajian seperti yang lain. Pak Aidi tahu saya pengajian hadir terus. Oh ya, terus kenapa? Saya kerja ya kerja seperti yang lain. Tapi pertanyaan saya begini Pak Aidi, kenapa yang lain itu begitu diberikan Allah kemudahan? Jadi kadang-kadang dia di rumah didatangi pekerjaan.
ada orang nawari, ada yang seperti itu. Ini namanya rezeki. Ada yang nyantai di rumah tiba-tiba ditawari orang, Mas saya punya barang buat tolong dijualkan. Lah berapa ini? Ini taruhlah 100.000. Terserah kamu mau jual bebas berapa. Lagi nganggur itu, dia jual 200.000 dapat. Artinya dapat 100.000, belum dapat persenan dari yang minta tolong tadi. Ini kan enak. Sementara saya Pak Edi itu saya berkali-kali berusaha berbagai cara, siang malam, doa pun tidak kalah, sholat duha pun hampir saya lakukan selalu untuk berapa. Tapi kenapa kok saya diberikan kesulitan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan anak istri. Saya sempat bengong itu dengar ini, saya mesti jawab apa gitu ya. Jawab apa ya Ustaz? Sorry ya. Terus akhirnya saya teringat begini. Ada satu, kalau tidak salah riwayat Imam At-Tabrani itu, ada satu hadis gini. Inna fidz dzunubi dzamban la yukaffirullahu bis-sholati wala saumi wala zakati wala shadaqati. Ada satu dosa yang ada dalam diri seseorang lah, yang dosa itu tidak dihapuskan, tidak bisa dimaafkan Allah meskipun dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, sedekah, tidak bisa dihapus. Tapi justru ada dosa-dosa walakin yukaffiruha bimasyaqqati tolabin ma'isyah. Tapi justru Allah menghapuskan dosa-dosa orang itu, dosanya sebanyak apapun dia itu, ketika dia diberi kesulitan, dia ingat ini adalah bagian titah Allah. Ketika Allah mencintai hambanya, itu biasanya seperti itu. Saya memberikan jawaban itu terus, saya tidak tahu kok tiba-tiba saya dapat jawaban itu. Barangkali mungkin saya juga pernah mengalami itu. Kita ya Allah, makanya kan ada doa-doa seperti doa Badar itu kan kita tidak boleh main-main itu. Kadang-kadang ada yang nekat. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah beramal soleh, kok yo mana bentuk kasih sayang Rahman Rahim kok saya jadi menderita terus seperti ini gitu. Kalau Allah ditanya seperti itu, jawab Allah gampang. Belum berapa kamu itu. Coba lihat itu Ayub itu kan gitu. Coba lihat yang lain. Coba Uwais Al-Qarni itu sampai menderita sampai seperti itu. Kamu belum berapa. Artinya apa? Agama menghendaki kemudahan, tidak menjauhkan sekuat tenaga Islam supaya manusia itu tidak dalam kesulitan. Akan tetapi ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita harus ingat, jangankan kok kesulitan yang dihadapi orang, daun jatuh dari pohonnya saja itu kalau tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Ya seperti inilah kita pengajian online. Ramadan kemarin tidak pernah berpikir, tapi hari ini akhirnya seperti ini. Ini barangkali bagian dari kehendak Allah yang kita harus meyakini. Tidak ada sesuatu yang Allah timpahkan kepada hambanya kecuali kebaikan. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Saya pikir itu. Monggo Ustaz Suhari disambung, karena saya juga masih ngantuk ini Ustaz Suhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Haramain yang kami cintai karena Allah, Bapak Haji Isom selaku Direktur JCH dan juga Bapak Haji Edi Sunani, pembimbing dan juga mutawif ya, JCH, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya, meskipun tadi malam katanya kurang tidur karena rapat sampai jam 2 ya, nyambung langsung sahur. Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan kesempatan yang baik di pagi hari ini mampu kita manfaatkan ya untuk sama-sama sharing ilmu, sharing beberapa hikmah yang ditulis oleh para ulama kita melalui kitab-kitab mereka yang luar biasa ya. Salah satu metode mentafsirkan Quran ya, ini mungkin perlu kita kenalkan juga ke jamaah. Selain membaca kitab-kitab para ulama, adalah juga mengaitkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan hadis-hadis Nabawi.
Tafsirul Quran biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentafsirkan Quran dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kemudian dengan biaqwalis sahabah, dengan perkataan para sahabat, wa tabi'in dan juga para tabi'in. Kemudian setelah itu dengan aqwalil a'immah, ya, pendapat-pendapat para imam, para ulama-ulama besar kita. Baru kemudian kalau ada orang sekarang pakar tafsir yang memang dia mencapai darajatul mufassirin, ya, dia boleh mentafsirkan Al-Quran dengan melihat berbagai sisi-sisi yang tadi. Bisa kemudian juga dengan dia tambahkan dengan ra'yunya, dengan logika atau nalarnya. Tapi fi itar dzalikal manhaj, di dalam bingkai manhaj yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, saya tidak akan terlepas dari kutipan daripada kitab para ulama, ya. Kemarin sudah saya kutip sebagian. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, Ibnu Katsir itu ketika mentafsirkan ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian itu kesulitan. Beliau mengutip beberapa hadis. Ini catatan saya bolak-balik tadi beberapa lembar itu ada sedikitnya 6 hadis itu beliau kutip. Ya, saya bacakan 6 hadisnya itu. Yang pertama adalah hadis yang dicantumkan Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairatinikum aisaruhu." Sesungguhnya agama atau ajaran agama yang terbaik yang kalian miliki itu adalah yang paling mudah. Inna khairatinikum aisaruhu. 2 kali Nabi menyebutkan itu. Kemudian yang kedua juga di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasul mengatakan inna dinallahi fi yusrin. Sesungguhnya agama Allah itu berada dalam kemudahan. Diucapkan beliau 3 kali. Salasan yaquluha. 3 kali beliau ucapkan itu. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang ditakhrij oleh 2 imam, Imam Bukhari juga Imam Muslim. Rasul mengatakan yassiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan kalian persulit, tenangkanlah, jangan kalian buat lari. Jadi masyarakat itu diminta Rasul untuk dibuat tenang, jangan dibuat lari. Saya teringat dengan satu hadis juga yang disampaikan Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran itu. Katakanlah yang pahit meskipun katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Ini seringkali menjadi semacam justifikasi para ustadz, para mubalik itu untuk berbicara semau-maunya. Sampai telinga audien itu panas. Bahkan tidak sedikit yang tersinggung. Kemudian ketika orang itu tersinggung, dia katakan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Itu salah konteks sebenarnya. Enggak tepat itu. Jadi konteksnya itu yang merasakan murron, yang merasakan pahit itu adalah dai-nya. Dai yang mau menyampaikan kebenaran itu, dia menempuh jalan-jalan yang sulit, berbagai macam aral, rintangan, dia harus lalui untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mad'u, kepada objek dakwah. Maka Ibnu Sirin meletakkan hadis itu di dalam bab tijarah. Dalam bab tijarah menjadi dasar beliau bahwa kalau orang dagang, barang dagangannya kok rusak dan ada cacat, tetap dia harus sampaikan meskipun pahit. Itu menariknya para ulama itu, ya. Faham betul konteks ayat hadis itu. Sehingga tidak dijadikan senjata ya untuk bicara sembarangan. Apalagi menyakiti kelompok yang lain, menyinggung dengan sengaja kelompok yang lain. Itu tentu tidak arif, ya, tidak bijak, ya. Maka di kesempatan hari ini kita ingat kembali itu kata Rasulullah, wasakkinu wa la tunaffiru. Jangan kalian buat lari. Orang sudah mau ngaji itu sudah luar biasa. Dan itu harus kita hargai setiap kedatangannya, jerih payahnya dia datang. Bahkan hujan-hujan itu masih banyak jamaah yang ngaji kalau kondisi normal, ya. Itu harus kita hargai. Maka para dai, para mubarik harus pinter-pinter menyentuh hati jamaah itu. Yang ketiga adalah sabda Nabi. Ya, hampir serupa. Ini diucapkan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau mengutus 2 sahabat ini ke Yaman. Rasul mengatakan, basyira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira. Berikan kabar gembira. Kalau bahasa kita ya, gembirakan, bahagiakan. Jangan kalian buat lari. Mudahkan, jangan kalian persulit.
Sahabat itu dulu kalau diutus ke satu daerah, meskipun satu orang, kelak sahabat itu akan jadi gubernur di daerah itu, meskipun satu orang. Itu kapasitas seorang sahabat itu, dia bisa diberikan Allah kemampuan menaklukkan satu negeri. Karomah itu. Mu'ad diutus ke Yaman, itu berdua saja dengan Abu Musa. Yaman takluk di bawah Islam. Satu negara takluk di bawah Islam. Abdullah bin Mas'ud diutus ke Irak. Satu negara Irak itu masuk Islam. Berkat satu orang sahabat. Yang ke Indonesia itu dulu juga nggak banyak. Yang ke Indonesia itu dulu nggak banyak itu. Hanya beberapa orang saja. Tapi karena makomnya itu wali, kekasihnya Allah, dia punya karomah. Bicaranya itu hikmah. Kalimat-kalimatnya menyentuh hati, sehingga negeri ini menjadi mayoritas Islam tuh. Berkat karomah-karomah mereka itu. Ada informasi apa Sayyidina Ali pernah datang ke Jepara. Dalam catatan sejarah di Kalingga itu beliau ketemu dengan Ratu Kalingga itu, dan ketempatnya Pak Haji Adi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salah satu yang punya dampak kuat itu muncullah jiwa adilnya, keadilan. Iya. Meskipun dia tidak beragama Islam, dia Betul. bisa menerima betapa konsep tata kelola sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan ini luar biasa. Ya. Dan itu contoh-contoh seperti itu banyak. Jadi maka wajar kalau kemudian Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, satu kalimat, ini di luar konteks ini, tapi penting saya sampaikan. Sungguh satu orang di antara mereka itu setara dengan 1000 laki-laki. Itu kalimat yang indah sekali dari Sayyidina Umar. Jadi satu orang di antara mereka, di antara sahabat Nabi itu setara dengan 1000 laki-laki. 1000 laki-laki yang soleh. Yang soleh, yang berkualitas. Bukan sekedar laki-laki. Kalau laki-laki IP, Ya. Akbar itu. Makanya kalau kemudian kita lihat dalam sejarah, pernah dalam satu peperangan, kalau saya tidak salah perang Mu'tah itu ya. Itu kan keteter pasukan itu. Kemudian ada sahabat itu mengajukan permintaan tambahan pasukan. Oleh Sayyidina Umar cuma dikirim 3 orang. Padahal mintanya 3000 orang. Karena 3 orang ini setara dengan 3000 orang. Nah sekarang kemudian kita kontemplasi ya. Sekarang umat ini sedemikian banyak. Tapi untuk menaklukkan satu daerah aja, Korea umpamanya itu, butuh berapa ribu orang. 50.000 TKI kita di Korea itu. Mereka duta-duta dakwah kan. Nah harapan saya tuh kalau saya ngaji seperti ini, teman-teman tuh mendengar, biar ada kemampuan dan kesungguhan meningkatkan kapasitas itu loh. Jangan kemudian membaca sejarah itu begitu saja. Maka ngaji terus, jangan berhenti. Sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada itu menjadi pintu gerbang hidayah. Seperti para sahabat ini, Mu'ad bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Nanti di gelombang berikutnya yang diutus oleh Rasul ke Yaman itu Sayyidina Ali. Itu sejarah ya, masuk Islamnya orang-orang Yaman. Maka kalau kemudian kita membaca juga Islam Indonesia itu banyak juga dari jalur Yaman, berarti silsilah keguruan kita itu termasuk sampai ke Mu'ad bin Jabal. Karena guru-guru kita itu murid-muridnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasul mengatakan bu'istu bil hanafiyati as-samhah. Ada yang baca dengan bil hanifiyati as-samhah. Aku diutus Allah dengan ajaran hanifiyah yang toleran. Hanifiyah itu sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Yang toleran, yang sangat mudah untuk diamalkan, yang ringan-ringan untuk dikerjakan. Bagaimana tidak ringan yang kemarin kita jelaskan itu. Ini kalau kita puasa seperti ini, itu ada wanita-wanita yang tidak boleh puasa bahkan oleh Allah, tapi tetap dikasih pahala. Orang-orang yang haid, yang nifas, tidak boleh puasa itu. Sering mereka cemburu karena tidak paham agama kan. Kenapa laki-laki tidak ada masa-masa mereka itu meninggalkan puasa karena haid? Mereka cemburu itu. Cemburu dalam amal itu kan baik. Itu namanya ghibtah itu kan. Satu semangat untuk bersaing. Cuma kecemburuan itu kalau kemudian dijelaskan akan berhenti. Anda tidak puasa, tapi tetap dapat pahala orang puasa. Sementara kami tetap puasa, pahalanya sama dengan Anda. Milih mana? Itu keadilan kan? Bahkan puasa headnya perempuan pun dapat pahala. Dapat pahala. Itu dapat pahala. Karena dia merasakan sesuatu yang memang itu masyaqqah. Dapat pahala. Ini kalau kita kemudian kupas,
Maka kalau kita kemudian membaca seluk-beluk ajaran agama kita ini, kemudian kita renungkan dengan hati, kita akan sampai kepada bahwa betul-betul Allah itu Rahman dan Rahim. Rahman Rahim Allah itu terrepresentasikan melalui hukumnya. Melalui hukumnya. Terasa betul itu yang faham hukum Islam itu. Betapa Allah itu menginginkan kita semua itu masuk surga. Termasuk kuncinya surga sudah dikasih gitu ya. Sudah dititipkan ke Rasul kan. Termasuk pertanyaan kubur sudah dibocorkan kan. Saya terus paling gampang itu aslinya itu. Maka apa yang kurang? Ini yang ke berapa tadi? 5 ya. Yang ke-6 terakhir ini. Ada seseorang yang dilihat Rasul itu begitu semangat dalam sholat. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hada aksaru ahlil madinati sholatan. Laki-laki itu adalah orang yang paling banyak sholatnya di Madinah. Jadi orang itu terkenal sebagai orang yang paling banyak sholatnya. Terus Rasul mengingatkan, jangan kalian perdengarkan ucapan kalian itu. Karena sampai kalau orang itu dengar, dia akan binasa. Karena dia bisa gurur, bisa sum'ah, bisa ini kan. Cuma kemudian Rasul mengomentari dengan kalimat yang sangat pendek. Beliau katakan begini, innallaha innama arada bihadihi al-ummati al-yusra walam yurid bihimul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk umat ini kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maksudnya semangat ya semangat, tapi gak usah sampai seperti itu. Maka kalau kita lihat pilihan kata dalam Quran itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aksaru amala, tapi dia katakan ahsanu amala. Bukan banyaknya sebenarnya yang disuruh itu, tapi baiknya, yang terbaik. Yang terbaik itu yang pertama yang paling ikhlas, yang kedua yang sesuai dengan ajaran Nabi. Bukan yang terbanyak. Maka kalau kemudian ada orang ini, biasanya kalau tarawih dalam kondisi normal kan, hari-hari ini kan sudah mulai masjid itu maju, ya kan? Sudah mulai merapat ke depan itu, mulai berkurang jamaahnya, softnya maju kan. Seringkali ada para mubalik itu yang ngeledek umat itu, ngeledek kemudian agak melecehkan lah gitu loh, menjadikan itu bahan candaan tapi melecehkan. Jadi dihina lah. Masa 1 bulan saja kita kemudian nggak kuat bertahan tarawih terus di masjid. Sebenarnya kalau tadi kembali kepada definisi sunnah yang dikatakan Pak Haji tadi ya, sebenarnya perkara yang sunnah jika ditinggalkan tidak boleh dicela. Artinya kalau ada jamaah asal dia salat isya ya, kemudian dia tidak tarawih, tidak boleh kita hujat, nggak boleh dibully juga. Kita harus konsisten ketika kita ngaji, kemudian kita membahas ahkamul Islam, al-khamsah itu, hukum Islam yang 5 itu. Kita harus konsisten dengan definisi-definisinya itu. Maka cara memandang orang yang meninggalkan yang sunnah itu jangan seperti orang yang meninggalkan yang wajib. Yang wajib aja perlu ditakwil kok. Yang wajib aja perlu ditakwil. Kenapa orang itu tidak sholat? Bisa jadi belum tahu kalau sholat itu wajib, 1. Bisa jadi nggak ada yang ngajarkan, 2. Bisa jadi dia masih ada ganjalan kalau sholat 5 waktu saya tidak mau mampu, saya tak 2 dulu lah. Gitu. Mungkin dia sholat di 2 waktu itu dulu, yang 3 belum karena belum terbuka hatinya. Ada takwil-takwil itu. Ini tentu bukan untuk menggampang-gampangkan persoalan ya, tapi kembali bahwa yang sunnah itu jika ditinggalkan tidak boleh kemudian kita hujat, kita cela, apalagi jadi bahan bulian itu. Maka tadi ketika Pak Haji menerangkan itu ya, hukum Islam yang 5 itu sebenarnya adalah bukti bahwa ajaran Islam itu mudah. Karena hukum dibuat tidak satu level. Coba kalau hukum itu hanya dibuat 2, wajib dan haram. Wah, mati semua kita. Maka saya sering menertawakan sebagian orang, wes disuruh Rasul itu kerjakan, ndak usah dipilah-pilah ini wajib ini sunnah. Kalau dilarang Rasul tinggalkan, nggak usah dipilah ini makruh atau haram. Saya sering tertawa. Loh, Rasul sendiri memilah kok. Rasul sendiri itu memilah. Contoh ketika Rasul mewajibkan sholat itu, ditanya sahabat, ya Rasul apakah sholat itu cuma 5 ini? Rasul mengatakan iya, kecuali kalau kamu ingin tambahkan dengan tatawu, sholat sunnah. Berarti sejak zaman Rasul sendiri, Rasul sudah memilah hukum itu. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah.
Jelas kan? 2. 1 ini. 2. Apa hukum orang minum dengan berdiri itu? Kalau orang awam mengatakan haram. Karena Rasul mengatakan la yashrabanna ahadukum wa huwa qa'im. Tidak boleh salah seorang di antara kalian itu minum dengan berdiri. Orang awam akan menyimpulkan bahwa minum dengan berdiri itu dosa, haram. Tapi kita membaca di dalam hadis fi'linya Rasul pernah minum dengan berdiri. Sayyidina Ali juga minum dengan berdiri. Ketika minum Zam-Zam Rasul juga berdiri. Maka para ulama kemudian membaca dengan pandangan ilmu ya, bukan dengan hawa nafsu. Berdirinya Rasul itu untuk mendowngrade hukum yang awalnya nggak boleh itu. Karena al-aslu fin nahyi itu at-tahrim. Pada dasarnya orang dilarang itu haram dilakukan. Rasul ketika melarang minum dengan berdiri, kemudian Rasul mencontohkan berdiri, itu untuk menurunkan hukum haram itu menjadi makruh. Berarti minum dengan berdiri itu nggak sampai haram, hukumnya makruh saja. Di masa Rasul sudah ada, cuma orang membaca itu dengan ilmu atau dengan nafsu. Nah ketika kita kupas itu, oh ternyata agama itu bisa kita lihat kemudahannya dari sisi itu. Karena kalau hukum nggak dipilah begitu, repot kita. Berapa banyak sholat yang kita kerjakan sehari semalam tuh? Berapa banyak? Sholat sebelum maghrib umpamanya. Rasul mengatakan kalimat sedar, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Bagi yang mau. Padahal diperintah kan, tapi dikasih susulan bagi yang mau. Artinya sebelum maghrib itu boleh Anda lakukan, boleh tidak. Maka dimasukkan ke dalam sunnah. Bahkan sunnah itu pun dibagi 2, sunnah ghairu muakkad. Ini contoh ya, bahwa agama itu mudah. Dan Allah menghendaki umat ini semua masuk Islam. Ada datang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin meminta kepada Anda satu ajaran, yang dengan ajaran itu saya bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Ucapkan la ilaha illallah, kemudian kerjakan sholat. Terus orang itu mengatakan, ya Rasul, saya tidak akan tambahi, saya tidak akan kurangi. Coba bayangkan, dia mengerjakan cuma sholat 5 waktu. Cuma para ulama itu kemudian menganalisis, sahabat itu karena orang miskin, tidak mungkin disuruh bayar zakat, tidak mungkin juga disuruh haji. Karena orang miskin. Latar belakangnya itu Rasul tahu persis. Sehingga ketika ada orang miskin, dia sudah mengucapkan syahadat, dia kemudian sholat 5 waktu saja, sudah 5 waktu saja, tidak usah ditambahi lah. Itu pasti dia masuk surga. Cukup itu. Adapun puasa itu, dengan sendirinya dia akan tahu besok, ada satu saat nanti. Maka dalam riwayat yang lain juga disebutkan, Rasul kemudian menambahkan puasa itu untuk dikerjakan. Cuma kalau orang miskin kemudian dia disuruh untuk puasa dalam kondisi dia bekerja keras, itu pun dikasih rukhsah lagi. Ini makna yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini keterangan di tafsir Ibnu Katsir ya. Saya nukilkan di dalam kupasan kesempatan pagi hari ini untuk menambah tadi yang disampaikan Pak Haji Edi. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Haji. Moga. Mungkin ada pertanyaan, kedudukan antara sholat dia isya sama sholat tarawih itu nilai ibadahnya, maksudnya pahalanya tingkatannya itu bagusan sholat tarawihnya apa ba'diyah isyanya gitu. Mungkin bisa dilihat. Kemarin ada yang mempertanyakan itu. Yang pasti semuanya sama bagusnya. Ya, yang pasti tadi tarawih itu bagus, qobliyah, ba'diyah pun bagus gitu. Karena Allah memberi pahala itu min jihati syiddati, dari aspek beratnya, pakai logika sajalah, otomatis pahalanya lebih banyak tarawih karena dari sisi jumlahnya. Tapi yang jelas lepas dari mana yang banyak pahalanya dan mana yang kurang dari, atau mana yang lebih banyak dan mana yang banyak dan yang sedikit, pada prinsipnya ibadah itu menjadi hal yang istimewa ketika dilakukannya. Karena apa? Karena ada rasa khub, rasa senang menikmati dalam prosesi ibadah itu. Tapi kalau kita ibadah qobliyah 2 rakaat, terus kemudian kita tarawih sampai taruhlah seperti Imam Malik sampai 40 rakaat itu. Tapi kita lakukan seperti yang sekarang ini ya, main kejar target aja ya, main cepet-cepetan ya. Tentu kan
kita bisa membayangkan kualitas sholat orang yang di hatinya dilambari dengan rasa cinta menikmati ibadah, tentu lebih baik dengan itu. Nah, yang paling prinsip adalah bagaimana ibadah ini kita lakukan, kita kembali ke kalimat tadi, senyaman mungkin dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalau hitungan itu sebenarnya nanti urusan kedua. Seperti orang beristighfar, ada yang sampai 1000, 2000, itu bagus itu. Tapi ada hal yang paling prinsip yang jangan ditinggalkan. Apa itu? Ketika beristighfar, yakini hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa kita. Itu kalau kita beristighfar sehari sampai 1 juta misalnya, tapi kita tidak ada keyakinan itu kan ya lalai, itu kan sama aja bohong itu. Nah, kembali ke yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, nanti barangkali untuk kajian ayat ini kita sampai sini ya. Besok kita sudah masuki ke ayat yang lain. Ini barangkali waktunya ternyata tinggal 5 menit ini. Nanti kita mulainya agak panjang. Ini barangkali menambah atau bisa jadi memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zuhari. Betapa Rasulullah dalam satu riwayat, Rasulullah itu kata Imam Bukhari, belum pernah Rasulullah semarah yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal terkait dengan ibadah sholat. Satu ketika sahabat Mu'ad, ini wa fi riwayatin, ketika sholat asar. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal telah menunaikan sholat asar bersama Rasulullah. Terus kemudian dia kembali ke kaumnya, waraja'a ila qaumihi, kembali ke kaumnya. Ternyata kaumnya di sana ada di satu tempat, sebut saja di musola atau masjid itu, belum sholat, nunggu karena masih awam semua, tidak tahu ini nanti sholat siapa yang imami. Nah, saat itu terus kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal itu beliau i'adah. Nah, kalau la sholata ba'da asrin, jadi ada sholat setelah sholat asar, tapi ini dilakukan boleh, syaratnya i'adah. Jadi tidak ada sholat setelah sholat asar kecuali ini i'adah. I'adah karena apa? Ya ummatahu, ngimami umatnya itu tadi, warganya yang belum sholat asar. Alhasil sholatnya dua, tapi yang kedua i'adah itu. Karena kalau mereka tidak diimami, mereka tidak sholat karena tidak tahu bagaimana cara sholat. Alhasil sahabat Mu'ad itu ngimami. Karena tempat lokasi area masjidnya itu ada di pinggir jalan, kita bisa bayangkan kalau pinggir jalan yang sholat kan bukan makmum sing apa ya, yang rutin, bisa jadi musafir dan lain sebagainya. Dan faktanya seperti itu. Jadi yang ikut makmum saat itu ada pedagang A, B, C dan lain sebagainya. Ada di antara mereka adalah pedagang binatang, jual onta, jual kambing dan lain sebagainya. Tahu ada jamaah, dia ikut. Bahkan ada yang mau, saya sore-sore ini segera nyiram tanaman tanduran pohon kurma itu. Ternyata sahabat Mu'ad bin Jabal itu sholatnya luar biasa. Ba'dal Fatihah rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah, tidak bisa bayangkan itu, hampir 3 juz itu. Lah alhasil ini kalau caranya seperti ini, akhirnya yang pedagang unta kan sudah, waduh ini paling ya cuma 1 lembar lah gitu ya, atau 50 ayat atau berapa, 25 atau 50 ayat. Ini ternyata loh, selesai Al-Baqarah tambah lagi Ali Imran, kan begitu. Alhasil orang ini kata terus karena dia mikir unta dan kambingnya. Ini kalau sampai selesai tidak bisa sampai kemana kambing saya, unta saya. Alhasil dia niat mufarokoh, bisa dia bikin sholat sendiri. Situ Baqarah sama Ali Imran, dia sholat dilawal dengan kulhu gitu. Nah, jadi kan, lah ini barangkali dalilnya terawih cepat-cepat barangkali di sini nih. Jadi dilawan dengan kulhu. Alhasil ketika sholat, nah ini yang jadi pertanyaan saya hingga hari ini. Kok bisa ya sahabat Mu'ad saat itu tahu ada yang mufarokoh, itu ada yang mufarokoh, padahal dia posisi imam. Itu yang saya bingung di situ. Alhasil setelah sholat kemudian menghadap ke seluruh jamaah, dia mengatakan, mengomentari, wa huwa munafikun, orang yang keluar dari barisan sholat tadi orang munafik. Nah ini barangkali yang perlu kita ketahui, budaya orang Arab itu kadang-kadang kalau ngucap kalimat musyrik munafik itu jadi umpatan setiap hari. Jadi budaya mereka kan gitu ya. Kalau kita kan enak, kalau tidak senangi asem ya. Itu kalimat-kalimat bahasa-bahasa kebun binatang keluar semua itu. Kalau orang Arab kan kalimat-kalimat itu muncul lah. Kalau kalimat itu hanya menjadi kebiasaan terus kemudian kita melihat dari sisi konteks syar'i kan ya repot. Kayak ada debat yang kadang-kadang saya ketawa itu, yang satu mengomentari imsak itu melihatnya dari sisi syar'i, padahal kebiasaan imsak kita di negeri ini itu melihatnya dari sisi apa? Lughoh.
Jadi kan ya repot, tidak ketemu gitu loh. Kalau imsak itu kan sebenarnya sudah mulai puasa. Gitu. Imsak kan begitu ramai. Nah, itu karenanya gitu. Kembali ke tadi, alhasil apa? Ternyata sahabat tadi yang dikatakan munafik itu tidak terima. Marah dia, emosi, karena walau bagaimanapun mohon maaf, jangankan kok orang baik-baik, pencuri yang ada di kepolisian ketangkap aja kalau dituduh maling itu mesti sakit hati, apalagi ini orang baik-baik. Dia sowan Rasulullah, matur, menceritakan A sampai Z. Apa kata Rasulullah? Ini yang menarik. Oleh Imam Bukhari dokumentari, belum pernah Rasulullah ngendikan semarah ini. Kalimatnya kan afattanun anta wa inna fikum munafirin. Afattanun itu kan dari kata fitnah. Fattanun itu kalau di balaghah itu ada fa'alun au mif'alun au fa'ulu. Fa'alun itu udah keterlaluan, tukang fitnah kamu. Jadi berat itu kalimatnya. Afattanun anta wa inna fikum munafirin. Sungguh kamu pembuat fitnah. Sampai Rasulullah ngendikan seperti itu. Artinya ibadah iki jadi gawe susah gitu loh. Jadi gawe salat suwe-suwe ya ngopo gitu loh. Jangan jadikan salat itu menjadi klaim penyebab itu kan di sinetron Dunia Terbalik itu kan sampai saya ketawa kemarin. Ternyata ada jadi gara-gara dia diajak salat ustadz, ada tamu yang ngasih kerjaan ternyata enggak jadi pulang. Dia langsung marah sama ustadznya. Gara-gara kamu ada. Astagfirullahaladzim. Lah ini kadang-kadang makanya bagaimana kita kembali ke tadi awal dari Ustadz Zuhari tadi, ajaklah, dakwakan. Makanya sampai Rasulullah mengutus tadi cukup sahabat siapa? Sahabat siapa tadi, Ustadz Asy'ari sama Abu Musa al-Asy'ari, ya, sampai menaklukkan satu negara aja cukup 2 orang. Itu kan karena betapa kelembutan hati itu bisa merontokkan hati manusia itu rontok dengan akhlak gitu loh. Makanya di sini ya pentingnya ruhut tasriknya kita itu di sini. Bahkan kalau Imam Ad-Dahlawi dalam Hujjatul Balighah itu membagi sunnah itu ada 2, sunnah tasri'iyah dan sunnah ghairu tasri'iyah. Ada sunnah yang bahkan ada sunnah Rasulullah, ada yang tasri' artinya boleh dikerjakan, ada yang tidak. Itulah. Yang ini karena yang tidak itu biasanya dianggap memberatkan, yang tasri' itu yang memudahkannya. Ada contoh, ada ayat falamma qadha zaidum minha watara itu. Bagaimana ketika malam-malam Rasulullah menerima ayat ini, Muhammad Zaid sudah mencerai Zainab binti Jahsin. Sekarang juga zawwajnaka li'alla yakuna 'alal mu'minina harajum min adiyaihim. Muhammad, malam ini kamu tak ijabke dengan Zainab binti Jahsin, janda dari anak angkatnya. Ini sunnah Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah, tapi yang prioritas adalah Ustaz ya. Ini jangan-jangan nanti malam. Nah, terus tiba-tiba pagi harinya Rasulullah nyari kemana-mana itu. Zainab, cari kemana-mana tidak ketemu. Sampai ke pasar-pasar tidak ketemu. Ketika ketemu, Zainab, ayo pulang. Ada apa ya Rasul? Zainab, tadi malam saya sudah diijabkan Allah dengan kamu. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa apa-apa. Ini sunnah Rasulullah yang ghairu tasri', tidak boleh khusus ya, khosois lah, khusus untuk Nabi tidak boleh. Ya, yang normal-normal, yang mudah-mudah kita kerjakan aja yang mudah-mudah. Rasulullah menikah dengan Siti Zainab itu jangan menikahnya beban moralnya luar biasa ya. Menikahi janda anak angkat itu berlawanan dengan kontraproduksi dengan apa budaya orang yang saat itu luar biasa. Makanya jadi Nabi dari sinilah beratnya. Makanya jangan sok pengen jadi Nabi, itu berat jadi Nabi itu tidak sembarangan, itu menanggung beban moral yang luar biasa. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati, inilah betapa Islam itu betul-betul ingin menyajikan satu kemudahan ya, satu kemudahan. Dan kita harus pahami seperti puasa wisol itu kan dalam syariat Islam ada, tapi Rasulullah sampai melarang, janganlah kamu jangan puasa wisol. Tapi engkau kenapa wisol? Ya karena Allah yud'imuni wa yuskini, Allah telah memberikan makan minum saya yang kalian tidak tahu. Makanya saya meskipun puasa terus, tapi saya tidak merasakan kelaparan seperti apa yang kamu rasakan. Artinya ada banyak ibadah-ibadah yang itu dirasa berat oleh Rasulullah, kita tidak boleh mengerjakan. Puasa kok terus-terusan kayak gini, terus nyambung terus, gimana rasanya? Kan ya boleh kan, tidak boleh. Artinya termasuk sholat Rasulullah, kalau di Syarah Riyadhus Shalihin itu sampai seketika sholat sunnah Rasulullah sampai baca Al-Baqarah, ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa, itu tidak bisa membayangkan. Itu contoh yang dilakukan Nabi, yang dilakukan dikerjakan Rasulullah, tapi kita
jangan melakukan itulah, nanti malah menderita karena malah menderita. Janganlah, Islam jangan sampai seperti itu. Bahkan lebih hebatnya lagi apa? Ruku'uhu atwalu min qiyamihi. Rukuknya Rasulullah itu lebih lama daripada berdiri. Bisa bayangkan itu. Ditambah lagi sujudnya gitu. Sujuduhu atwalu min ruku'i. Sampai seperti itu terus. Ya Allah. Ya mungkin inilah indahnya agama. Biar yang berat-berat itu dipakai Rasulullah itu. Kita pakai yang ringan-ringan. Ya. Asal ya jangan sholat dianggap apa ya. Dari dibikin. Kadang saya sholat ngimami terawih, kamu berapa? Saya setengah jam. Saya sanggup 20 menit. Aduh, gila ini. Ini sholat kemarin ada yang WA begitu. Sholat di tempat saya sambil olahraga. Bisa menempuh hanya cukup berapa itu? 10 menit. 12 menit. 23. Langsung nggak berada itu lagi. Kenapa? Bayaan. Ya, saya enggak tahu manhaj apa yang dipakai teman-teman sehingga padahal sholat kan mesti dinikmati gitu loh. Tapi ya sekali tomak nina kan menjadi oleh para ulama itu jadi ketentuan konkret, itu tidak bisa tidak, harus ada tomak ninanya. Kadang-kadang apalagi yang di viral video itu saya tidak tahu, ya Allah itu sholat. Ya makanya lagi-lagi di sini tadi Ustadz ya, pentingnya dipilah-pilah, pentingnya ada ketentuan hukum dalam sholat. Rasulullah sebenarnya kan enak saja itu. Ketika ada seorang, ya Rasulullah alimnis sholat, ya Rasul ajarkan saya tentang sholat. Oleh Rasulullah orang diajari, sholat itu syarat rukunnya begini. Rasul tidak gitu. Kamu ke rumah saya, cukup 3 hari perhatikan sholat saya, hanya gitu. Orang kok diajarkan harus begini-begini. Nah, itu kerjakan sesuai kemampuan kamu gitu. Orang kok harus begini. Kadang-kadang kita urusan Allah itu jangan dibikin repot. Saya pernah itu di masjid apa di Sidowaya itu. Kalau tidak salah di Sidowaya yang dekat ada patung kuda terus kita kanan itu. Itu ada orang sholat kakinya mungkin cantengan atau apa itu. Jadi ketika sujud tidak nempel itu. Lah kebetulan mohon maaf, saya tidak tahu orangnya sekarang masih hidup atau tidak. Itu saya nyonangi 2 kali. Yang pertama ketika ada orang baca Bismillah dalam Fatihah awal di punggungnya ini dicablek. Pak jangan baca Bismillah. Itu tidak ada tuntunannya dia ngomong kayak itu. Saya dulu sering sholat itu. Nah, terus yang kedua ada kejadian itu. Jadi ada orang sujud kakinya yang sebelah kanan diangkat, mungkin cantengan atau apa. Sholatnya tidak sah. Sujud itu harus 7 anggota badan. Apa? Batuk, kedua telapak tangan, dengkul sama kaki ujung jari kan begitu. Yang satu tidak diangkat tidak sah. Loh ini kan kasihan itu. Udah cantengan, sudah kakinya cantengan, sudah berusaha untuk sholat atau dikatakan tidak sah kan ya repot ini. Ini kayak wakil Tuhan saja kan begitu. Artinya ya jangan seperti itulah. Pemegang kunci surga. Artinya apa? Kalau logikanya begini, coba kalau dibalik gitu. Logikanya kalau dibalik, kalau seandainya orang sujud dengan berhala, dengan cara kakinya diangkat satu, sujudnya sah murtad enggak itu? Sah. Murtad sah, ya sholatnya dianggap aja sah gitu loh. Apalagi ada cantangnya kan ya kasihan itu. Allah itu maha tahu, Allah itu lebih tahu daripada mereka yang sok tahu. Mohon maaf. Jadi betapa enak, lihatlah ibadah itu lakukan dengan nyaman. Saya kira begitu Ustadz, sudah 1 jam lewat ini. Monggo. Tidak apa-apa, agak ditambah sih, tidak apa-apa sih. Ini biar selesai ya, ini ya, biar selesai sekalian. Satu hal yang sering salah satu hasil diskusi saya dengan teman-teman di Al-Fatih itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan hukum itu ditentukan dengan sangat minimalis. Ini kalau dugaan kuat saya itu karena Allah ingin semua orang itu masuk surga. Saya ambil contoh lah umpamanya. Aurat laki-laki itu dari mana batasannya itu? Dari pusar sampai lutut. Semua ulama fikih itu sepakat kalau ada orang sholat hanya sarungan itu sah. Nggak pakai baju atasan nanti ya, nggak pakai baju atasan, hanya sarungan tok. Saya pernah lihat di sholat di sungai, ada orang sholat begitu, dia pakai sarung telanjang atas, sholat di atas lagi. Itu sah, sholatnya sah, secara hukum fikih sah. Kalau secara hukum fikih sah, semua ulama juga sepakat bahwa sholat sah itu dapat pahala. Nah sekarang orang itu karena mencampur antara logika dia sendiri dengan hukum Allah itu.
dicampur. Maka ketika ada orang sholat ke masjid pakai kaos, itu ditegur. Karena dianggap kurang sopan. Apalagi masjid di tetangga kita. Ya. ditegur, nggak sopan katanya. Lu yang ngukur sopan tidak sopan itu siapa? Kan Allah. Saya cuma berpikir begini loh, karena ada orang-orang tertentu yang memang ketika dia kerja, taruh seperti tadi di sungai, dia kerja, bisa jadi bajunya itu memang kotor. Kalau kemudian ketentuan agama itu harus sampai seperti kita ini, pakai pakaian seperti kita ini, repot sekali. Bisa jadi dia pulang ke rumah sudah selesai waktu asar. Maka oleh Allah ditentukan begitu ringan, dengan batas minimal seperti itu namanya yusrun. Itu kemudahan. Ya. Jadi kita ini kemudian ketika berinteraksi dengan fakta sosial di masyarakat seperti itu, ya kita kemudian membacanya secara utuh itu loh. Memang masyarakat itu kondisinya berbeda-beda. Bahkan ada orang itu yang tidak punya pakaian kecuali satu helai yang dia kenakan itu. Coba kalau setiap kali mau ke masjid kemudian dia harus ganti pakaian. Satu ya. Ada orang yang datang ke masjid memang dia pakaian kaos itu pakaian satu-satunya. Coba. Kalau kemudian sampai diusir nggak boleh ke masjid gara-gara pakai kaos atau karena dianggap kurang sopan, repot. Jadi ini contoh. Ya, kalau kita kemudian dalam kondisi normal dan pakaian kita banyak, yuk kita milih yang terbaik. Itu lain persoalan kan? Itu lain persoalan. Jadi makanya hukum fikih itu kalau kita pelajari betul itu menjadikan hidup ini itu sebenarnya sangat mudah, nyaman, enak. Ini satu tambahan. Yang kedua, kita masuk di ayat ini ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini menarik. Di awal Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa melihat bulan maka hendaklah dia berpuasa. Itu kan ada perintah untuk ru'yah. Ya kan? Ada perintah untuk melihat secara langsung. Apalagi Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihatnya, hilal maksudnya, dan berbukalah karena melihatnya. Tapi di ayat ini, di ujung ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa hisab itu juga penting. Maka dia katakan walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan hitungan bulan itu. Maka Rasul juga melanjutkan itu, fa in humma alaikum fa akmilu al-iddata salasin. Kalau tertutup awan, maka sempurnakan hitungan bulan itu 30. Berarti memang metode yang dipakai oleh para ulama itu yang menggabungkan antara hisab dengan ru'yah itu metode yang menurut saya paling tepat. Paling tepat dan paling aman. Hisab itu sangat penting untuk menentukan kapan waktu ru'yah, ya kan? Dan ru'yah itu sangat penting untuk memverifikasi hisab itu. Itu metode jamak, mengkompromikan dua hal yang nggak perlu dipertentangkan sebenarnya. Karena ayat ini dan hadis Nabi tadi juga sebenarnya menggabungkan dua-duanya. Ini satu ya, kaitan dengan ayat ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di sini Ibnu Katsir itu menjelaskan panjang lebar bahwa rampung kita puasa 1 bulan itu kita diperintahkan takbir berdasarkan ayat ini. Bahkan Al-Zahir mengatakan takbiran, bahasa kita lah, takbir ba'da siyam Ramadan itu wajib. Karena ayatnya bunyinya begitu. Tekstual dia kan? Perintah kan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian itu membesarkan Allah, nama Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Al-Zahir mengatakan takbir ba'da siyam Ramadan itu wajib. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Menariknya begini. Kalau kita membaca, banyak sekali ayat-ayat yang serupa dengan itu. Bahwa selesai kita ibadah itu diperintahkan untuk takbir. Coba saya bacakan, ini dikutip oleh Ibnu Katsir ini. Beliau mengatakan satu, ada ayat fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka sebutlah nama Allah.
Sebutlah zikrullah lah kalian sebagaimana kalian menyebut nama nenek moyang kalian, atau bahkan lebih dasar daripada itu. Ini ayat 200 surat Al-Baqarah. Yang kedua, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kalian telah menyelesaikan salat, di sini konteksnya salat khauf itu, ya fi halatil khauf, maka sebutlah nama Allah. Zikirlah kalian kepada Allah, baik dengan berdiri, duduk maupun dengan berbaring. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika selesai Jumatan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau kita rampung selesai Jumatan itu disuruh segera bertebaran mencari nafkah. Saat mencari nafkah itu sambil zikrullah. Jadi berdasarkan ayat ini sebenarnya zikrullah pada Jumatan itu tidak harus duduk berlama-lama di masjid. Di atas sajadah itu tidak harus begitu. Rampung sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita istighfar sebentar, berdiri, kerja kembali, tapi sambil zikrullah. Kalau kita baca teks ayat ini ya. Kemudian Allah mengatakan juga wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud, dan setelah selesai sholat wa adbar sujud itu. Maka kemudian semua ulama sepakat bahwa tasbih, tahmid, takbir ba'da sholawatil maktubah itu sunnah. Sunnah maksudnya itu adalah tradisi Nabi. Ya. Bahkan disebutkan juga di sini bahwa Nabi itu rampung sholat itu takbir. Saya sebutkan ini. Wa qala Ibnu Abbas ma kunna na'rifu inqidha'a sholati Rasulillah illa bitakbir. Kami tidak pernah mengetahui selesai sholatnya Nabi itu kecuali dengan takbirnya Rasul. Maka andai ada orang selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia kemudian Allahu Akbar, itu bukan bid'ah. Nah, kemarin saya kan menyampaikan satu kupasan itu di tulisan saya itu. Apa sunnahnya setelah sholat itu harus istighfar. Teman-teman yang berkiblat ke Saudi kan mengatakan harus, kalau tidak itu bid'ah. Saya tidak sepakat. Anda boleh tutup itu dengan takbir, Anda boleh tutup dengan tahmid sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena ayat ini juga mengatakan wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita selesai puasa Ramadan terus kita mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita bersyukur atas nikmat kita diberikan kesempatan puasa, itu sunnah Nabi. Termasuk kalau kita selesai sholat kita mengatakan alhamdulillah ala hadhihi nikmatis salah, itu sunnah Nabi. Alhamdulillah kita selesai melakukan sholat. Maka yang diajarkan Gus Baha itu kan kalau kita sudah merampungkan satu ibadah, itu bahagia saja, tidak usah khawatir sholat itu diterima atau tidak. Bahagia sudah beribadah, sudah Allah kasih kita kesempatan, sudah dikasih taufik, sudah dikasih kemudahan untuk ibadah. Dan itu nikmat Allah yang besar yang harus disyukuri. Coba nikmat apa lagi yang kemudian kita bisa bandingkan dengan nikmat ibadah itu? Tidak ada. Apakah kalau kita terima gaji, kita terima salary, kita terima proyek besar, baru kemudian kita mengatakan alhamdulillah? Enggak, justru alhamdulillah itu diucapkan kalau kita selesai ibadah itu nikmat yang paling besar. Maka suasana hati kita harus bahagia. Ini saya cerita sih, ada ibu-ibu datang ke rumah, selesai pulang haji tahun kemarin, itu dia nangis ke rumah saya itu. Nangis tuh, karena apa? Khawatir hajinya nggak diterima. Loh, kok hidup kok nelongsone gitu, Bi? Bu, ada jutaan orang tuh masih nunggu loh waiting list itu belum berangkat haji. Mereka itu kangen dan pengen sekali haji, bahkan takut kalau nggak bisa berangkat haji. Jenengan sudah bisa berangkat haji itu mestinya jenengan bersyukur. Jangan berpikir kalau Allah itu seperti bos atau seperti kepala kantor yang sulit menerima pekerjaan itu, yang syaratnya macam-macam itu. Enggak. Oh, jenengan baru niat berangkat haji aja sudah dapat pahala kok. Ini jenengan sudah selesai, sudah pulang, kok masih takut gak diterima? Saya gitu kan tuh, tak unek-unek aja. Tak unek-unek, tapi dengan cara itu dia sembuh. Dan bagi saya itu penyakit, itu was-was. Itu was-was, itu penyakit. Maka rampung sholat itu yang ceria, yang bahagia. Wong orang rampung kemudian minum minuman keras aja bahagianya begitu. Orang menang gaple, menang judi aja dia bahagianya begitu kok. Orang selesai zina aja begitu puasnya dia bahagianya luar biasa kok. Kita selesai sholat kok sedih. Mungkin itulah muncul
muncul manjat inna min khiyari ummati di antara itu salah satunya. Qauman yadhakuna. Maka saya sepakat sih, saya tuh sadili banget itu. Kalau bahasa Gus, bener. Karena kalau tidak dengan cara begitu, kita tidak bisa mensyukuri nikmat ibadah itu. Tidak bisa. Maka mazhab ini harus dipopulerkan. Saya sepakat mempopulerkan mazhab ini. Karena ada ayat yang wala'allakum tashkurun. Kita selesai puasa itu disuruh bersyukur. Makanya wajar kalau kemudian ulama itu, mamanya ada petasan ya, itu mereka nggak terlalu keras, nggak terlalu istilahnya galak itu loh, enggak. Karena petasan itu mereka anggap itu ungkapan syukur, itu ekspresi syukur, bahkan itu dianggap syiar. Syiarnya Idul Fitri itu petasan itu. Termasuk takbir keliling itu ya. Takbir keliling itu termasuk ungkapan syukur. Itu termasuk ungkapan syukur. Maka kalau yang seperti ini tidak kita kalau kita nggak kupas ini, mungkin kita nggak tahu. Ternyata Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa mengungkapkan syukur itu bagian daripada sunnah Nabi. Ya, sehingga orang beriman itu harus tampak bahagia, senang. Dan syukur itu tidak harus berucap alhamdulillah. Ya, tidak harus. Dengan kalimat azkar macam apa? Macam-macam. Termasuk tasyakuran Ji. Ya, sebagai ungkapan. Tasyakuran yang biasa dilakukan di kampung-kampung. Habis Ramadan biasanya kan kumpul-kumpul di masjid, gua macam-macam kayak. Iya kan? Terus habis takbiran terus makan bareng-bareng, itu termasuk rasa mensyukuri nikmat. Atau syukuran ketika mau masuki bulan Ramadan. Termasuk lah. Itu diniatkan karena dikasih kesempatan untuk bertemu Ramadan. Lagi. Wes bahasa ngono wae lah, saya enteng-enteng ngono wae, ora usah terlalu. Yang berlebihan kan ketika setelah lebaran ada petasan yang dihukumi apa? Hukum petasannya itu kan repot. Ada benangnya merah dengan rasa syukur itu yang kadang-kadang sampai di situ. Ya maksud saya itu membahas itu jangan terlalu galak itu loh, jangan terlalu galak. Ya. Bikin santai. Jangan terlalu galak. Yo santai wae. Mungkin kita agak terganggu ya, mungkin ya. Tapi nggak usah terlalu ekstrim kemudian sampai membawa itu haram menyebabkan masuk neraka dan seterusnya itu nggak usah. Kabutan Mas. Jadi kayak slow aja. Ya kembali kepada tadi, jadi bahkan bahagia setelah ibadah itu bagian dari perintah Allah. Wala'allakum tashkurun itu. Dan beberapa tahun yang lalu saya mengupas ayat ini sebelum ramai Gus Ba membahas itu. Orang menganggap asing memang. Karena bahasa-bahasa yang dipakai oleh teman-teman itu rata-rata ya harus tetap kita itu khawatir kalau ibadah kita nggak diterima. Iya betul, cuma kalau kemudian itu diterus-teruskan, nelongso banget hidup jenengan. Nelongso banget. Sadili itu termasuk kategori suudzon sama Allah. Dia sudah bisa melaksanakan ibadah itu karena Allah. Karena Allah betul. Sudah dikasih kesempatan ibadah kok malah dikasih sehat, dikasih sempat bertemu Ramadan ya kan? Malah mikir yang jelek sama Allah. Dikasih kesempatan untuk berpuasa itu sudah luar. Itu taufik. Nah, kemarin yang kita bahas itu hidayah tuh taufik. Itu hidayah kemudahan-kemudahan oleh Allah, kesempatan untuk bertemu Ramadan. Maka itu diungkapkan dengan rasa syukur itu. Alhamdulillah ya Allah sudah selesai saya puasa. Bahagianya orang beriman ketika menyelesaikan bulan Ramadan dengan ibadah itu jangan disamakan dengan bahagia setan yang dilepaskan dari belenggu. Beda itu. Jangan kemudian disamakan. Hari-hari ini kalau kalian terlalu bahagia, maka apa bedanya kalian dengan setan yang dilepaskan dari belenggu? Bukan, itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu ini bahagia karena sudah bisa maksiat, yang satu ini selesai melakukan ketaatan. Dua hal berbeda. Maka jangan disamakan. Nanti kias ma'al farik itu. Wallah a'lam bishawab. Ya. Indah sekali ya. Ya. Nah, mungkin nanti ada tradisi baru ya. Kalau habis salam sholat itu bukan langsung astagfirullahaladzim, tapi terus alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tengok kanan tengok kiri orang pada senyum semua itu. Ya nanti kita akan ikuti lagi kajian yang akan datang, kajian yang ke-8 ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan kami ditutup dengan doa. Ustaz, monggo Pak Ustadz Aidi ditutup dengan doa dan kemudian nanti langsung ditutup saja. Ya, terima kasih. Kaum muslimin jamaah Jaya Haramain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita pada siang hari ini telah sampai pada waktunya. Dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk di waktu yang akan datang kita bisa dialog, kajian bersama
Tentu sekali lagi sebelum kami tutup, kita akhiri dengan doa. Sekali lagi saya mengingatkan, mohon kritik dan saran. Kami bertiga ini biasa kulino gojek, tapi yang jelas dan yang pasti yang ingin kita berikan adalah hal yang terbaik. Jadi supaya kita tidak gagal dalam memahami agama, bahwa agama itu sebenarnya mudah. Ya, agama itu mudah. Anda mau sholat qobliyah ya monggo, ndak ya monggo itu. Ya, artinya agama itu mudah, agama itu nyaman. Jangan disalahpahami bahwa agama itu menjadi pemberat. Tidak, agama itu enak, agama itu enak. Kayak gini, Anda mau ngaji ya monggo, ya ndak monggo kan gitu. Kalau ngaji dapat pahala, kalau ndak ngaji ya ndak dapat apa-apa. Kalau orang yang logikanya sehat ya pengen dapat apa-apa, kan seperti itu. Mari kita sekali lagi kritik dan saran kami mohon untuk sebagai pengingat kami, ya, pengingat kami, karena kami berkeyakinan kebenaran dari Allah. Jika ada hal yang salah itu mutlak dari kami. Pentingnya saran dan nasihat para jamaah sekalian. Mari kita tutup bersama dengan awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, narju ya Allah, narju rahmataka ya Allah, narju rahmataka ya Allah, narju rahmataka ya Allah, wa nadlubu ridhaka ya Allah, nas'aluka ridhaka ya Allah, ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anzil majlisana hadza ya Allah barakatan wa rahmatan min indika ya Allah, tahdi biha qulubana, tahdi biha hayatana, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya alim ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal siyamana ya Allah, taqabbal siyamana ya Allah, taqabbal siyamana wa qira'atana wa sujudana ya Allah. Allahumma nas'aluka salamah ya Allah, nas'aluka salamah, nas'aluka salamah ya Allah. Sallim sallim ya Allah, wa sabbit imanana hatta liqa'ika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.